Beberapa hari belakangan ini, dunia sepak bola kembali diramaikan dengan adanya kasus rasisme. Kali ini korbannya tidak main-main, yaitu Vinicius Junior dari Real Madrid, yang merupakan salah satu pemain terbaik dunia dan juga salah satu ikon dari La Liga itu sendiri. Nah, Vinicius Junior mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari supporter Valencia saat Real Madrid bertandang ke markas Valencia pada tanggal 21 Mei, hari Minggu kemarin. Supporter Valencia menyoraki Vinicius Junior dengan kata-kata seperti mono, 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 yang artinya monyet, monyet, monyet. Perlakuan tidak mengenakan ini tidak hanya terjadi saat Real Madrid atau Vinicius Junior bertandang ke markas Valencia, tapi saat di markas Atletico Madrid dan tim-tim lainnya di Liga Spanyol, Vinicius Junior juga relatif mendapatkan perlakuan tidak mengenakan atau perlakuan rasial dari supporter musuh. Hal ini kemudian membuat Vinicius Junior menyimpulkan bahwa rasisme di dalam La Liga itu menjadi hal yang sudah biasa. Bahkan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti sendiri juga membenarkan bahwa La Liga memiliki masalah dalam hal rasisme. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita memang memiliki kecenderungan untuk tidak menyukai atau memiliki kecenderungan xenofobia terhadap orang-orang dengan warna kulit atau ras yang berbeda? Apakah rasisme tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam dunia sepak bola dan dalam kehidupan sosial kita? Untuk mengetahui lebih dalam, simak penjelasannya di video kali ini. Kembali lagi bersama saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rasisme. Bagaimana otak kita ketika kita memiliki tendensi atau perilaku rasisme. Apa yang terjadi di otak kita dan bisakah kita menghapuskan kecenderungan rasisme atau ketidaksukaan kita atau perilaku diskriminatif terhadap orang dengan ras atau suku yang berbeda. Penjelasan pertama adalah otak kita memang memiliki kecenderungan untuk bias. Kita memiliki kecenderungan bias. Kita memiliki tendensi untuk memisahkan antara siapa yang disebut dengan us atau kita dengan siapa yang disebut dengan them atau mereka. Us versus them. Kita memiliki kecenderungan untuk berperilaku baik atau prososial terhadap orang-orang yang kita golongkan sebagai kita atau kelompok kita, keluarga kita, teman kita, satu suku dengan kita, orang yang satu suku dengan kita, dan lain sebagainya. Tapi kita juga memiliki kecenderungan untuk bias negativity atau memiliki kecenderungan berpandangan buruk terhadap orang yang kita golongkan sebagai mereka. Kelompok lain, suku lain, negara lain, supporter tim bola lain, orang dengan warna kulit lain, dan lain sebagainya. Nah, salah satu hormon yang berpengaruh terhadap pembeda antara kita dengan mereka adalah hormon oksitosin. Ya, oksitosin yang selama ini kita kenal atau yang biasa dikenal sebagai love hormone, hormon yang membuat kita memiliki trust, kepercayaan, rasa kasihan terhadap orang lain, ternyata memiliki sisi unik lain. Yang mana love hormone ini atau oksitosin ini, jika kemudian diinjeksi kepada seseorang, dia memang akan membuat kecenderungan prososial terhadap orang-orang yang memiliki kecenderungan sama dengan mereka atau orang-orang yang dianggap sebagai kita atau kelompoknya atau keluarganya, tapi sebaliknya dia akan membuat seseorang memiliki tendensi untuk lebih tidak menyukai atau berperilaku atau berprasangka buruk atau tidak menyukai orang-orang yang dikelompokkan sebagai mereka. Jadi oksitosin ini satu sisi membuat kita suka dengan orang-orang dengan sekitar kita atau orang-orang yang kita anggap sebagai teman, tapi sebaliknya akan memiliki tendensi untuk membuat kita semakin tidak suka dengan orang-orang yang kita golongkan sebagai mereka atau orang yang bukan bagian dari kita. Nah, hal inilah yang kemudian semakin memperlebar gap antara us versus them. Penjelasan lain berkaitan dengan kecenderungan rasisme dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Profesor Robert Sapolsky dari Stanford. Beliau menyampaikan pada sebuah penelitian yang melibatkan orang-orang kulit putih, lalu kemudian orang-orang kulit putih ini ditampilkan secara sekelibat dan secara tidak sadar gambar-gambar orang-orang dengan wajah Afrika Amerika, lalu kemudian dilihat otaknya di dalam brain scanner, dan ditemukan bahwa 75% dari mereka terdapat atau didapati teraktivasi bagian amigdalanya. Bagian amigdala ini berkaitan dengan rasa takut dan juga rasa agresivitas. Dan sisi sebaliknya, ternyata 75% orang ini didapati bagian fusiform cortex-nya mengalami underactivation. Fusiform cortex ini adalah bagian otak yang biasanya aktif saat dia melihat wajah
orang lain. Nah, hal ini apakah kemudian menunjukkan bahwa kita memiliki tendensi secara alam bawah sadar untuk takut terhadap orang dengan ras atau warna kulit yang berbeda, atau untuk tidak menganggap bahwa orang dengan warna kulit lain sebagai bukan seperti manusia pada umumnya? Nah, ternyata tidak seperti itu. Nah, ketika ada 75%, maka apa yang terjadi dengan 25% lainnya? Ternyata didapati bahwa 25% lainnya, 25% orang kulit putih, yang ternyata tidak teraktivasi bagian amigdalanya dan melihat orang kulit hitam atau orang Afrika Amerika ini seperti mana orang pada umumnya, wajah orang pada umumnya, maka didapati 25% orang ini adalah orang-orang yang dari kecil sudah terbiasa berinteraksi dengan orang-orang Afrika Amerika. Yang mana mereka sudah terbiasa menjalin hubungan satu sama lain, sudah menjalin rasa kepercayaan, pertemanan, kekeluargaan, sehingga bagi mereka antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih tidak ada bedanya. Nah, hal ini kemudian menunjukkan, menurut Sapolsky, bahwa tendensi xenofobia atau kecenderungan rasisme atau ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dengan ras atau warna kulit yang berbeda adalah disebabkan karena kita belum terbiasa berinteraksi dengan orang yang memiliki warna kulit atau etnis yang berbeda, sehingga membuat kita memiliki kecenderungan bias terhadap mereka. Dari penelitian yang dilakukan oleh Cunningham dan juga koleganya dari Yale University, kita dapat belajar bahwa sekalipun kita memiliki tendensi emosi negatif secara alam bawah sadar atau secara subconsciousness terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan ras atau perbedaan warna kulit, namun ketika sudah sampai kepada pikiran sadar kita, atau saat frontal cortex kita kemudian bermain, maka kita dapat meregulasi dan mengatur hal itu agar kecenderungan tendensi emosi negatif itu tidak terjadi. Artinya masih ada peran dari pikiran sadar kita, dari frontal cortex kita, untuk dapat mengalihkan kecenderungan atau emosi negatif atau ketidaksukaan kita terhadap suatu ras tertentu. Dan juga sebagai tambahan, menurut Molenberg, ras hanyalah satu di antara beberapa aspek yang membuat kita memiliki kecenderungan untuk mengotak-ngotakkan antara satu dengan yang lain. Ada banyak lain selain ras, yaitu mulai dari gender, antara laki-laki dengan perempuan, mulai dari pekerjaan, misalnya antara driver ojek online dengan driver ojek pengkolan atau tradisional, atau misalnya dari berdasarkan asal kampus, antara UGM dengan UI, atau juga jelas tentu berdasarkan misalnya tim sepak bola antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung misalnya. Nah, perbedaan antara us versus them ini sebetulnya sangat fleksibel, sangat konteks dependent, dan ia bahkan bisa berubah dalam hitungan sekejap. Misal saat kita melihat orang dengan warna kulit yang berbeda, lalu kemudian ternyata ia memiliki atau menggunakan kaos sepak bola yang sama dengan tim favorit kita, misalnya Manchester United, maka dalam waktu sekejap kita akan mengasosiasikan dia sebagai teman kita atau setidaknya memiliki kesamaan hobi, kesamaan dukungan tim sepak bola. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tendensi memisahkan antara us versus them adalah satu hal yang sangat fleksibel, bisa dilakukan dengan berbagai macam konteks. Jadi di sini pendidikan dan sosialisasi akan sangat berperan penting dalam menentukan dan membentuk apakah kita akan menjadi masyarakat yang rasis atau tidak. Apakah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang rasis, anak-anak yang xenofobia atau tidak. Jadi jika seandainya masih banyak para politisi, para ideolog yang kemudian mengkampanyekan atau menyebarkan pandangan bahwa suatu ras itu lebih baik daripada ras yang lain, seperti mana yang terjadi pada masa Nazi, atau juga mengajarkan bahwa orang-orang dengan kulit hitam tidaklah seperti kita, tidak sebaik kita, maka tendensi rasis ini akan senantiasa ada dan berputar di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi jika seandainya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa perbedaan warna kulit dan ras adalah disebabkan karena sinar matahari atau jumlah sinar matahari dan juga radiasi ultraviolet, di mana orang yang memiliki atau orang yang tinggal di daerah banyak sinar matahari dan radiasi ultraviolet akan menyesuaikan di mana pigmen melaninnya akan terproduksi banyak, sehingga kemudian menghasilkan warna kulit yang lebih gelap, sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah kurang sinar matahari akan menyebabkan pigmen melaninnya lebih sedikit dan juga warna kulit menjadi lebih terang. Jadi hal ini semata disebabkan karena apa? Karena adaptasi dari tubuh dan kulit kita dalam menghadapi
atau dalam memproses sinar ultraviolet dalam rangka adaptasi kita. Sehingga dari sini tidak ada justifikasi rasional dari kita untuk memperlakukan berbeda atau mendiskriminasi saudara-saudara kita hanya karena memiliki warna kulit yang berbeda. Maka dari ini harapannya secara perlahan kita pelan-pelan dapat menghilangkan kecenderungan rasisme di dalam dunia sepak bola dan juga dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat. Itu tadi sekilas penjelasan dari sudut pandang neuroscience berkaitan dengan kecenderungan rasisme. Saya pribadi berharap semoga rasisme bisa segera hilang dari La Liga dan juga liga-liga lainnya, dan kita dapat kembali menikmati sepak bola dan melihat keindahan gocekan samba dari Vinicius Junior.